Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu sekalian, senang sekali pada kali ini saya bisa bertemu lagi dengan Sobat Edu. Di video kali ini, sebagaimana janji saya sebelumnya, bahwa di video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih penerapan atau penyusunan sintak discovery learning pada sebuah rancangan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum kita masuk ke dalam sintak pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini saya punya sebuah rancangan pembelajaran yang mengarah kepada tercapainya tujuan pembelajaran terkait teknik pengemasan seperti itu. Langsung saja di sini materi pembelajaran yang akan dibahas itu adalah tentang pengemasan. Kemudian ada prinsip-prinsip pengemasan, syarat, dan teknik pengemasan. Juga ada pelabelan dan nantinya di sini beberapa pendekatan yang akan saya gunakan dalam rancangan pembelajaran kali ini, yaitu pendekatan saintifik dan keterampilan proses. Nah, nanti di sini modelnya kan di sini model discovery learning. Nah, selanjutnya baru strategi pembelajaran itu adalah paparan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, dalam penjelasan selanjutnya, sebelum kita mengarah kepada rancangan pembelajaran atau sintak dari discovery learning yang nantinya kita terapkan dalam rancangan pembelajaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yang pertama ada Mindjet Main Manager tahun 2020 atau versi 2017. Kemudian video jenis-jenis bahan kemasan dan karakteristiknya. Saya juga ini ada videonya gitu ya, yang nanti akan diberikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya nanti ada contoh produk yang dikemas dengan tampilan berbeda yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Yang ini nih, contoh produk yang dikemas tampilan peserta didik. Nah, nanti di sini alat pembelajarannya saya menggunakan laptop, LCD, dan papan tulis. Jadi selain itu ada juga LCD dan laptop gitu ya. Nanti proyektor, kita butuh proyektor. Nah, ini sumber pembelajarannya. Kemudian di sini langsung masuk ke rancangan pembelajaran discovery learning yang akan kita aplikasikan dalam rancangan pembelajaran yang nantinya bisa Bapak Ibu atau Sobat Edu sekalian gunakan atau aplikasikan di dalam kelas. Saya akan memberikan contoh bahwa di rancangan pembelajaran kali ini itu ada beberapa pertemuan pembelajaran gitu ya. Jadi model pembelajaran discovery learning ini tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan dikarenakan kan sintaknya ada 5. Sedangkan kalau misalkan sintak 5 ini dengan JP yang 45 menit yang nantinya bisa sekian gitu ya, sekian jam yang harus selesai, itu ternyata ketika saya sudah membuat rancangan pembelajaran itu tidak akan selesai gitu. Jadi di sini di kegiatan pertemuan pertama ini hanya akan membahas beberapa sintak pembelajaran saja ya dari model pembelajaran discovery learning. Nah, selanjutnya nanti dari model pembelajaran discovery learning ini akan diteruskan di pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, langsung saja di sini ini merupakan kegiatan kolom ini kegiatan ada pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian di sini ada langkah-langkah, ada orientasi, motivasi, langkah-langkah apa saja nih atau sintak apa saja dalam discovery learning yang akan kita masukkan. Kemudian di sini ada deskripsi kegiatan. Jadi penjelasan dari sintak itu tuh kegiatannya apa saja seperti itu yang ini ya. Kemudian di sini ada alokasi waktu. Nah, kita masuk ya. Di sini ada kegiatan pendahuluan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat Edu, dimanapun kalian berada, di kegiatan pendahuluan ini, guru bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama tentu biasanya itu ada orientasi, ini ya. Kemudian motivasi, kemudian juga persepsi. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa orientasi ini cenderung kita memberikan orientasi dalam sebuah pembelajaran yang isinya itu ada kegiatan memberi salam, kemudian ada mengkondisikan kelas, kemudian di sini ada kegiatan
memimpin doa gitu ya. Dan sampai akhirnya nanti guru mengecek kehadiran peserta didik. Ini sudah kita ketahui ya. Nah, namun di sini yang akan saya soroti yaitu ada kegiatan apersepsi di dalam pendahuluan di sini ya. Kegiatan apersepsi di sini di dalam kegiatan apersepsi ini guru itu akan membagi peserta didik gitu ya menjadi beberapa kelompok, dan salah satunya ini adalah kalau di deskripsi kegiatan kita akan membagi ke dalam 5 kelompok. Jadi di sini guru itu akan membagikan peserta didik di dalam kelas itu menjadi 5 kelompok gitu ya. Nanti di mana kelompok ini ada kelompok karena tadi kita teknik belajar tentang teknik kecemasan, nanti kelompoknya ini adalah kelompok 1 kelompok produk susu, kelompok 2 produk jahe, kelompok 3 sampai kelompok 5. Kelompok 1 sampai 5 ini isinya itu adalah 1 sampai 5 ini adalah isi dalam kelompok ini akan membahas atau merujuk kepada nantinya peserta didik itu akan membuat kemasan sesuai dengan nama kelompoknya, seperti itu. Kalau kelompok 1 nanti akan membuat kemasan tentang produk susu, kemudian kelompok 2 tentang sari jahe, seperti itu, dan seterusnya. Masuk kepada kegiatan inti ya Sobat Edu, kita akan beranjak kepada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini berarti adalah kegiatan inti dari model pembelajaran discovery learning. Seru sekali ya. Nah, kita pelan-pelan di kegiatan inti ini, jika Sobat Edu lihat di video sebelumnya, yang pertama, sintak pertama dari model pembelajaran discovery learning ini adalah pemberian stimulus ini. Jadi di dalam pemberian stimulus ini nanti kita bisa melihat guru itu stimulus yang diberikan kepada peserta didik itu apa saja. Ini ada deskripsi kegiatannya apa saja. Yang pertama itu adalah guru memperlihatkan video tentang pengemasan ini melalui media Mindjet Mind Manager. Terus kemudian guru meminta siswa untuk melihat dan mengamati video, dan yang kemudian guru menanyakan apa yang dapat mereka temukan dari si video tersebut. Ini Bapak Ibu atau Sobat Edu sekalian, kita bisa lihat di sini rancangan pembelajarannya. Bisa lanjut berikan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan anak-anak berdasarkan video yang telah ditayangkan gitu ya. Tujuannya apa gitu ya. Kemudian manfaat terhadap makanan yang dikemas tersebut apa gitu. Nah, ini merupakan salah satu jenis-jenis pemberian stimulus atau stimulation kepada peserta didik. Selanjutnya di sini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa peserta didik itu akan berkelompok dengan temannya sesuai dengan nama produk yang telah yang telah mereka terima dan peroleh dari guru gitu ya. Nah, nanti kan tadi ada kelompok ini yang kita lihat lagi ke atas. Di sini ada kelompok susu, kelompok sari jahe, dan lain sebagainya. Nanti peserta didik ini setiap kelompoknya akan mendapatkan produk masing-masing dari sesuai nama produk makanannya. Kalau misalkan kelompok 1 produk susu, berarti mereka akan mendapatkan produk produk susu gitu ya, dan seterusnya sampai sari jahe. Jadi ada produk nyata di sini ya. Di sini nanti ada produk nyata di dalam pembelajaran yang akan mereka lihat dan pegang, dan nanti Bapak Ibu dan Sobat Edu sekalian dapat menjadikan benda tersebut atau media pembelajaran tersebut sebagai stimulation dengan memberikan pertanyaan nih. Pertanyaannya, anak-anak, coba kalian perhatikan dari produk yang dikemas dengan tampilan kemasan yang berbeda tersebut, apakah terdapat perbedaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan stimulation pada model pembelajaran discovery learning. Itu nanti di sini di dalam stimulation ini siswa akan mengungkapkan pemikirannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan menanya. Ya, kita lanjut ke dalam sintak yang kedua dari model pembelajaran discovery learning, yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Nah, di sini kan
kalau kita lihat ya deskripsi kegiatannya, dalam kerja kelompok nanti kan mereka sudah berkelompok nih. Nah, di persepsikan sudah dikondisikan ya. Nanti siswa berpikir bersama gitu ya, bersama teman-temannya untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Nah, di sini. Nah, nanti di dalam identifikasi masalah, guru akan menugaskan siswa ini ya, dengan kelompoknya untuk mengidentifikasi karakteristik kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi di dalam identifikasi masalah ini ada penugasan dari guru untuk mengidentifikasi karakteristik kelebihan dan kekurangan dari apa ini, dari kemasan gitu ya. Dan bagaimana sih contoh pengaplikasian bahan kemasan dari produk susu, keripik singkong, roti, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di dalam proses identifikasi ini, siswa bersama dengan kelompoknya ini ya, siswa bersama dengan kelompoknya akan bekerja sama untuk mengidentifikasi karakteristik kelebihan dan kekurangan kemasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti di sini siswa akan membaca buku, kemudian nanti guru akan membimbing siswa untuk berdiskusi menentukan rumusan masalah. Jadi di dalam identifikasi ini mereka akan merumuskan masalah ya, yang nantinya akan membentuk kepada hipotesis dari permasalahan yang telah disajikan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu di dalam sintak yang kedua. Nanti Bapak Ibu atau Sobat Edu sekalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan merujuk kepada mereka untuk mengarahkan mereka kepada kemampuan mereka dalam membuat hipotesis gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan arahan kepada peserta didik, bisa dilihat oleh Sobat Edu semuanya. Ini contohnya seperti ini ya. Kemudian nantinya guru akan menyajikan tanggapan-tanggapan hasil dari pemikiran siswa ini kepada aplikasi Mindjet Main Manager yang ada di dalam laptop Bapak dan Ibu, di dalam laptop guru gitu ya. Nah, nanti kan ditayangkan nih dalam proyektor dan nanti meminta kepada siswa untuk melihat peta konsep hasil rumusan masalah tersebut. Itu yang ini ya. Nah, nanti di sini kan tadi sudah dirujuk ya, dibantu peserta didik untuk membuat hipotesis. Nah, selanjutnya di sini siswa bersama kelompoknya membuat rumusan masalah gitu ya, yang nanti akan dibentuk hipotesis gitu. Bapak dan Ibu bisa membaca deskripsi kegiatan selanjutnya. Ini saya pelan-pelan saja ya. Nah, ini sudah selesai nih. Jadi di pertemuan pertama ini hanya sampai kepada sintak kedua dan langsung kepada kegiatan penutup ini ya. Jadi nanti pada akhirnya nih guru akan menyajikan pemaparan, kan nanti siswa itu menyampaikan kepada kelompok lain dan menanggapinya tentang berbagai macam pengemasan. Di dalam tempat duduk mereka akan saling memberikan hipotesis gitu ya, akan memberikan tentang hipotesisnya. Nah, nanti guru akan menyajikan paparan hasil pengetahuan siswa atau hipotesis siswa yang mereka dapatkan kepada ke dalam Mindjet Main Manager ini. Dan di pertemuan kali ini karena sudah habis waktunya, tidak sesuai dengan JP, kita tutup gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi di pertemuan kedua gitu ya. Di pertemuan kedua dan kita akan lanjut lagi di pertemuan kedua. Ini ada pertemuan kedua yang menyatakan bahwa ini adalah model pembelajaran discovery learning di pertemuan kedua. Jadi di dalam rancangan pembelajaran kedua ini seperti biasa ada pendahuluan, orientasi, motivasi, dan persepsi gitu ya. Nah, nanti sintaknya itu seperti apa di discovery di pertemuan kedua? Itu mereka akan melakukan pengumpulan data atau data collection gitu ya. Di dalam pengumpulan tadi udah di pertemuan sebelumnya
mereka sudah didorong oleh guru ya, diarahkan oleh guru untuk membuat hipotesis gitu ya. Nanti di pengumpulan data ini, guru akan meminta yang pertama kegiatannya itu, ini ceritanya itu adalah dalam proses mengumpulkan data ini, mereka akan melakukan praktikum gitu ya, Sobat Edu. Tuh, karena kalau di rancangan pembelajaran yang saya susun ini adalah untuk SMK, maka biasanya akan ada kegiatan praktikum yang mengarah kepada keterampilan juga, dan juga untuk mengumpulkan data-data yang telah mereka temukan. Nanti ujungnya di dalam praktikum ini mereka juga akan mendapatkan nilai psikomotor gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama, guru meminta siswa bersama masing-masing kelompoknya untuk mencoba melakukan pengemasan gitu ya, sesuai aturan dan syarat seperti yang telah mereka pelajari di pertemuan sebelumnya. Nanti siswa akan mencoba mengemas produk, kita bisa baca ya di sini. Nih. Kemudian guru akan melakukan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian ada langkah-langkah menalar atau pembuktian atau verification ini ya. Verification. Nih. Guru akan menugaskan siswa untuk menilai hasil kemasan gitu ya. Nanti peserta didik ini akan mendapatkan format penilaian yang nanti format penilaiannya itu berisi tentang format estetika dan komponen labeling pada kemasan gitu. Jadi dalam pertemuan sebelumnya, hipotesis yang diberikan itu yang diarahkan oleh guru, nantinya peserta didik itu akan berpikir gitu ya, benar tidak sih kalau dalam sebuah kemasan itu harus ada labeling ini, bagaimana sih estetika dari kemasan gitu ya, apakah sudah sesuai, tidak sesuai, atau cantik atau tidak, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di sini sudah sampai tahap menilai, pertemuan ini beres gitu ya, dan dilakukan pemberian soal post test juga gitu. Nih, ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir, gitu ya, pertemuan terakhir. Jadi di pertemuan ketiga ini ada kegiatan pendahuluan juga sama, namun isi sintak dari kegiatan model pembelajaran discovery learning ini adalah mereka akan melakukan penarikan kesimpulan atau generalisasi gitu. Nah, di mana di sini dalam proses untuk penarikan kesimpulan ini yang pertama, guru menugaskan siswa untuk menyajikan hasil praktikum, gitu ya, mengenai alasan pemilihan kemasan berdasarkan fungsi teknik, gitu ya. Nah, ini siswa membuat bahan presentasi, gitu ya. Terus nanti siswa menyajikan pengemasan. Jadi nanti kan hasil praktikumnya mereka mengemas tuh. Nah, karena mengemas berarti nanti mereka akan menyajikan hasil praktikumnya. Nah, ini ya. Nah, tuh ya, mereka akan melakukan presentasi di sini. Tuh di sini. Ini yang terakhir, nanti akan ada hasil dari presentasi, nanti siswa lain memberikan tanggapan gitu ya, dan nanti siswa yang lain juga akan menerima tanggapan seperti itu. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Apakah kalian suka dengan video kali ini? Kalau kalian suka, boleh untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah Sobat Edu, terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.